Mengapa musyarat menggunakan definisi intifa'ul ilmi bil maksud, tidak menggunakan intifa'ul ilmi bisyai? Alasannya li'anna syai'a, sebab lafaz syai'un ini khusus pada al-mawjud, sedangkan lafaz maksudun bisa untuk mawjud wal ma'dum, sehingga ta'aluknya ilmu mencakup ma'dum wal mawjud, sehingga lafaz yang layak untuk ditampilkan adalah lafaz maqsudun. Dengan alasan inilah Imam Sya'ariyah Al-Ansari menampilkan definisi al-jahlu menggunakan lafaz al-maqsud. Al-jahlu intifa'ul ilmi bil maqsud. Lalu berpijak dari pendapat pertama ini, pendapat yang mengatakan al-jahlu intifa'ul ilmi bil maksud, jahil ada dua macam. Jahil pertama jahil basyir, lalu yang kedua jahil murattab. Jahil basyir adalah semisal contoh 5 kali 5 sama dengan 25. Manusia yang tidak mengetahui 5 kali 5 ini namanya jahil basyir. Lalu seandainya 5 kali 5 sama dengan 50, ini namanya jahil murattab. Sehingga jahil dari ulama ini atau pendapat pertama ini, jahil ada dua macam. Jahil basyir, jahil murattab. Muncul pertanyaan, istilah jahil basyir dan murattab muncul dari mana? Kenapa musonaf menampilkan istilah jahil ada dua macam? Mengenai jawabannya dalam Jam'ul Jawab mengatakan bahwa istilah ini diambil dari qasidah dalam qasidah al-Mursyidah yang ditulis oleh Imam Ibnu Ma'ti. Wal qawlani ma'udhani min qasidah Ibnu Ma'ti fil aqaid fi Salahuddin al-Ayyubi.
Pada tahun 584 santri yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi, santri yang telah menyebarkan nama baik yang dicatat oleh sejarah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau hafal kitab At-Tambih, beliau hafal Al-Quran. Ini adalah santrinya Imam Al-Ghazali dari alumni-alumninya santrinya Imam Al-Ghazali. Sehingga ulama-ulama, para kiai selalu menyebar kebaikan, selalu meninggalkan nama baik salah satunya santri yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun 583 sanata salasa wa samanina wa khamsimiatin 583 Hijriah, Imam Ghazali meninggal 505. Lalu tidak lama muncul santri dari alumni-alumninya Imam Ghazali, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun itu mazhab Asy'ariyah mampu mengalahkan dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir. Pada tahun itu Salahuddin bersama santri yang lain, salah satunya Sultan Muzaffar yang tercatat dalam sejarah, yang tertulis dalam Bidayah wa Nihayah, yang ditulis oleh Imam Ibnu Ashir. Sultan Muzaffar adalah santri temannya Salahuddin yang pertama-tama mengadakan upacara Maulid. Pada waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi setelah berhasil mengalahkan dinasti Fatimiyah, mengalahkan pasukan Salib yang terkenal dengan perang Hittin, lalu ulama-ulama memberikan hadiah kepada Salahuddin, hadiah bukan berupa harta, tetapi qasidah al-mursyidah. Dalam qasidah al-mursyidah inilah ada bahasa jahil, basyid, dan murakkab. Sehingga dalam qasidah itulah musonef mengatakan bahwa jahil ada dua macam, jahil murakkab dan jahil basyid. Sehingga jahil basyid adamul ilmi bil maksud,
Lalu jahil murakab contohnya dalam royatul usul adalah seperti kelompok filsafat yang mengatakan bahwa alam semesta adalah qadim. Ini adalah jahil murakab sebab pengetahuan filsafat tidak sesuai dengan nafsul amri, tidak sesuai dengan kenyataan, dan ia tidak memahami bahwa ia adalah manusia yang salah. Sehingga manusia ini dinamakan jahil murakab. Lalu satu kelompok mengatakan al-jalu intifa'ul ilmi bil maksud. Lalu kelompok kedua mengatakan yang dinamakan jahil yaitu atas idrak syai' ala khilafima fil waqi'i, mentasawurkan sesuatu tidak sesuai kenyataan. Wa ila al-jahlu idrakul ma'lum ala khilafi hayati. Idrakul ma'lum ala khilafi hayati. Kelompok kedua mengatakan yang dinamakan jahil yaitu menemukan pengetahuan tidak sesuai kebenaran. Semisal Syekh mengatakan 5 kali 5 50. Ini namanya jahil, berbeda dari pendapat yang kedua yang mengatakan al-jahlu idrakul ma'lumi ala khilafi hayati. Contohnya Syekh mengatakan 5 kali 5 sama dengan 55. Semacam ini adalah jahil. Sehingga kelompok kedua ini mengatakan bahwa jahil basyid tidak ada. Jahil basyid ini tidak termasuk jahil apabila berbeda dari pendapat yang kedua. Lalu dalam Lubul Usul mengatakan wasyahu al-hilatu anil maklum. Lupa adalah hilangnya pengetahuan. Manusia yang hilang pengetahuannya maka namanya asyahu atau al-ghafil. Sehingga dalam royatul usul ada perbedaan antara syahwu dan nisyan. Asyahu isyalatul maklum anil muhafadah.
Lalu An-nisyan insyaalatu maklum anil mudri'ah wal hafidah. Syahwat dengan nisyan tidaklah sama. Berpijak dari pendapat Imam Al-Armani. Ulama mengatakan apakah syahwat dengan nisyan sama? Dalam hal ini ulama silang pendapat. Satu ulama tampil yaitu Imam Al-Armani mengatakan syahwat dengan nisyan tidaklah sama. Syahwat insyalatun anil maklum anil hafidah. Insyalatul maklum anil hafidah. Hilangnya pengetahuan dari ingatan, dari memori, dari hafidah. Ingatan itu namanya syahwat. Tetapi al-mudrah, gambaran atau al-maklum masih ada dalam hati. Sehingga dalam Sulamun Munawwarah, dalam syarahnya ilmu mandah, analisis mengenai munculnya ilmu ada beberapa tahapan. Yang pertama, awal maratibil ilmi musulun nafsi ilal makna min ghairi tamamin syu'urun. Informasi datang pada syair tidak sempurna, ini namanya syu'urun. Lalu ditamami tasyawurun. Lalu syair mampu mengingat-ingat ilmu, namanya hafizatun. Hafizul Quran, hafizul hadis adalah manusia yang mampu mengingat-ingat ilmu. Sehingga dalam masalah ilmu yang ada dalam hati manusia ada beberapa istilah. Hafidun, mudrakun. Mudrakun adalah maklumun, itu namanya mudrak. Musulun nafsi ilal makna bitamami idrakun wa mudrakun. Lalu menjaga ilmu supaya ada dalam hati, namanya hafidun. Lalu apabila syair yang semula memahami 5 kali 5 25 kali 25 625, lalu 1 bulan syair lupa. Ini namanya syahwat. Apabila durasi lupa tidak lama, ini namanya syahwat. Apabila durasinya lama sekali, maka namanya nisyanun. Sehingga
nisyanon ini syait kehilangan isyaratul maklum anil hafidh wa anil mudrikah, sehingga level yang pertama adalah syahlu, yaitu kehilangan pengetahuan isyaratul maklum anil hafidh. Lalu level yang lebih parah yaitu anisyan isyaratul maklum anil hafidh wa anil mudrikah. Lalu muncul pertanyaan dalam ta'lim ta'alim bahwa bersiwaan menambah volume kecerdasan, menambah hafidh, menambah hafalan lebih kuat. Ini apa hubungannya? Sehingga dalam istilah skripsi maupun tesis ada istilah variabel X dengan variabel Y, atau dalam istilah pondok pesantren adalah sabdak wal musyabdak. Kesesuaian adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, yaitu kuatnya hafalan. Dalam menuliskan tesis wajib melalui aturan bab 1 meliputi latar belakang, gagasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kenapa harus ada demikian, sebab dalam ilmu mantek atau filsafat ada istilah ontologi, epistemologi, aksiologi. Apa manfaatnya ilmu? Ini adalah aksiologi. Sehingga wajib dalam bab 1 ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, lalu penelitian terdahulu, lalu ada istilah definisi operasional, lalu metode penelitian yang meliputi 4 hal. 1. Jenis pendekatan penelitian, jenisnya memakai semisal perpustakaan, liberty research, lalu sumber data, apa data primer, apa data sekunder, lalu teknik pengumpulan data, lalu teknik analisis data. Lalu bab 2 kajian teori. Sehingga apabila mengenai masalah siwaan mampu menambah, mampu menaikkan volume kecerdasan, apabila dipaksa menulis skripsi dengan metode jenis pendekatan perpustakaan atau kualitatif, maka metodenya menggunakan atau menampilkan
mengenai pendapat ulama bahwa ilmu letaknya ada di hati sesuai dalam ayat suci Al-Quran. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulub fatakuna lahum qulub ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha فإنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Yang buta matanya tidak buta, tetapi hatinya yang buta, seperti lagu Bang Haji Roma Irama. Yang buta hatinya. Lalu setelah menggunakan metode ilmiah ini, menampilkan ayat, lalu menganalisis pada bab 3. Bab 3 menganalisis rumusan masalah nomor 1. Semisal apa dalil, apa hujjah, apa analisis pendapat yang mengatakan siwak mampu menambah volume ingatan. Maka menganalisis pada bab 3 dengan cara menampilkan ucapan atau makalah Sayyidina Ali seperti wa aqwal asbab wa an Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamsun yudhibna bil lisyan wa yasidna fil hifzi wa yudhibu al-qulrama as-siwaqu was-sawmu wa qira'atul qur'anu wal asyalu wal labanu. Yang menambah kecerdasan otak atau menambah kuatnya hafalan bersiwakan, lalu wasyaumu, lalu qiraatul Quran, lalu wal asyalu minum madu dan minum susu. Lalu dalam Ihya Ulumuddin wa qala Ali bin Abi Thalib al-Mawwah asywaqu yasidu fil hifzi wa yudhibu al-ulham. Lalu dalam Fathul Mu'in ditampilkan dalam Fathul Mu'in wa min fawaid siwak, beberapa faedah siwakan termasuk kalau meninggal husnul khotimah, lalu bisa menghilangkan ulham, bisa menambah daya ingatan hafalan. Lalu dalam kitab Kuliah Al-Murtasyidin halaman 40 menampilkan beberapa faedah siwakan, sehingga dianalisis lalu menyimpulkan jawaban,
Lalu pada bab 5 kesimpulan dari semua rumusan masalah. Inilah cara untuk membuat skripsi dengan tema analisis kitab Ta'limut Ta'lim mengenai bersiwakan, mengenai sholat malam atau qiraatul Quran mampu menambah kekuatan hafalan. Mudah-mudahan ngaji ini berkah manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.